Katakan kebenaran walaupun itu pahit. Iya benar. Tapi kebenaran yang udah pahit itu jangan disampaikan dengan cara yang lebih pahit lagi dibandingkan kebenaran itu sendiri yang udah pahit. Ada perkataan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, akan datang pada umat ini generasi-generasi yang menjadikan celaan sebagai ibadah terbaik. Nauzubillah. Perhatikan. Akan datang pada umat ini sekelompok orang yang mencela itu jadi ibadah terbaik mereka. Mereka adalah generasi-generasi yang buruk. Nauzubillah. Jadi ceramahnya celaan, khutbahnya celaan, sisihin celaan semuanya. Doa-doa laknat semuanya isinya. Nauzubillah. Yang secara fitrah manusia yang salimah, fitrah yang selamat, yang gak akan senang akan hal-hal tersebut. Gak mau. Ini celaan, cacian terus gitu. Gimana? Coba antum ditanamkan atau dididik dengan celaan dan cacian. Jadi pembenci nggak? Pasti. Anak kita didik dengan celaan dan cacian, dia jadi benci sama bapaknya. Bisa-bisa nanti dia gede, dia dewasa, tuh anak laki-laki dibunuh bapaknya sama dia. Kenapa? Dari kecil dicela mulu sama bapaknya. Dicaci maki terus sama bapaknya, dicela terus, nggak ada kasih sayang, nggak ada ini, nggak ada sedikit pun nggak ada. Diberikan apresiasi tuh anak, nggak ada, salah semuanya dia, cela terus, kamu ini nggak bener, kamu ini anak nggak bener, kamu ini gitu aja kok nggak bisa, kamu ini sekolah aja kok begini begitu dan seterusnya. Allah musta'an. Bahkan sampai misalnya naudzubillah disebut dasar anak goblok misalnya gitu ya. La ilaha illallah. Coba Anda lakukan itu pada anak Anda 2 tahun aja tuh anak. Digituin terus. Kita lihat jadi apa tuh anak. Kita lihat jadi apa tuh anak. Dicela terus sama orang tuanya. Dia jadi anak yang gak punya kepercayaan diri. Dia bahkan jadi anak yang udah saya gak berguna, saya gak bermanfaat. Dia akan gitu tuh. Makin menjadi-jadi malahan dia. Bukannya jadi malah nurut, malah apa? Makin bader. Makin bangor tuh anak. Iya. Kenapa? Dididik dengan celaan. Loh, kalau anak aja digituin jadi buruk begitu, terus kemudian Anda memperlakukan itu pada teman, lalu kemudian memperlakukan hal itu kepada pemimpin, pada penguasa, yang dia punya kekuasaan, yang dia punya aparat, dan seterusnya. Lihat bagaimana agama Islam mengajarkan kepada kita sesuatu yang semuanya ada porsinya gitu. Semua ada caranya. Nasihatin pemimpin begini caranya. Bicara kepada pemimpin begini caranya. Begini. Ya nggak usah begitu kan. Kita bicara sama teman, bicara sama orang tua kita. Sama beda. Beda. Anda mau samain cara bicara Anda kepada teman dengan orang tua? Nah ini kan pasti udah nggak tepat. Dari sisi adab pun sudah nggak tepat. Kita punya teman, dia melakukan kekeliruan. Kita punya orang tua, dia juga misalnya melanggar aturan syariat. Sama nggak kita ngomongnya? Beda. Beda cara bicara kita dengan teman kita, beda cara bicara kita dengan orang tua kita. Beda. Loh, kok kemudian Anda mau samain? Bicara sama pemimpin seperti bicara kepada musuh, bahkan bukan sama teman lagi, kepada musuh bahkan. Allahu Akbar. Nasallallahu alaihi. Maka ini untuk menuju kepada keadilan yang dibutuhkan itu nasihat, ya, menyemangati, betul-betul diberikan pencerahan, bukan supaya orang adil malah dicela. Gimana ceritanya orang bisa sampai pada keadilan dengan cara dicela? Ya habis sudah dinasihatin nggak bisa-bisa, loh kan tadi namanya nasihat itu yang memberikan hati jadi menerima kan Allah Rabbul Alamin. Kita cuman kasih tahu.
dengan bahasa yang menyenangkan, bahasa yang bisa mudah diterima, mudah dicerna. Sampai situ aja. Itu aja butuh ilmu dah. Untuk menyampaikan sesuatu dengan ilmu, dengan hikmah, bisa difahami, bisa dicerna, bisa diterima. Butuh ilmu enggak itu? Butuh, pakai banget. Gitu ya. Makanya ada sebagian orang bilang sama istrinya. Ini suami ngomong sama istrinya, kamu kalau saya kasih tahu ini nggak percaya, tapi kalau ustadz yang kasih tahu dia baru percaya. Ini faktor apa? Faktor ilmu. Iya, suaminya udah berbusa-busa, ustadz, saya kasih tahu tetap aja dia nggak percaya. Dan giliran ustadz yang ngomong dia langsung percaya, dia dengerin tuh. Faktor ilmu. Jadi sampai menjelaskan sesuatu aja kepada seseorang itu bukan perkara yang mudah. Ini kasih nasihat, ngomong baik-baik, bicara dengan bahasa yang baik, mudah diterima, mudah dicerna, itu aja butuh ilmu. Sudah berkata baik, yang mudah dicerna, mudah difahami, langsung bisa nerima kan? Belum tentu. Nah, apalagi dicela-cela, apalagi dihina-hina, apalagi direndahkan, makin dia enggak mau nerima. Tentu yang hak kita katakan hak, yang batil kita katakan batil, betul itu. Tapi caranya, iya, katakan kebenaran walaupun itu pahit, iya benar. Tapi kebenaran yang udah pahit itu jangan disampaikan dengan cara yang lebih pahit lagi dibandingkan kebenaran itu sendiri yang udah pahit. Kuadrat pahitnya. Itu anak minum obat pahit. Terus lalu kemudian Anda tambahin tambah pahit lagi dengan cara yang buruk, dihina, dicela. Coba anak minum obat pahit nggak mau, Anda rayu nggak? Dirayu kan, ayo nak minum. Pahit, nanti insya Allah sembuh dengan sebab ini, Allah kasih kesembuhan. Pahitnya cuma sebentar kok, gitu kan? Tuh, ayo nak pahit bi, pahit. Dasar anak nggak bener, ayo buruan minum. Coba lihat. Jadi minum apa lari itu anak? Dasar anak. Kita sensor udah itu, nggak boleh keluar sebenarnya itu kata-kata baik. Ayo minum, paksa ayo minum. Iya, kalau tuh dipaksa dimasukkan tapi tetap ayo nggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini sebentar kok pahitnya tuh lihat. Berusaha agar supaya dia jadi mau nerima. Allah. Kebenarannya udah pahit, disampaikannya dengan lidah yang pahit pula lagi, si pahit lidah, ya udah gitu. Gimana kebenarannya sendiri sudah pahit, yang nyampaikan pun si pahit lidah. Nah, udah. Macam mana itu? Jadi apa itu orang dengerinnya? Pahitnya double nih, pakai pahit banget tuh udah. Itulah mengapa kemudian para ulama memberikan nasihat bahwa ini dakwah kepada kebenaran itu berat sudah. Jangan disampaikan dengan cara yang juga disertai buruk akhlak. Udah dakwah ini berat, dakwah kepada hak itu berat, dakwah kepada tauhid berat, disampaikannya dengan cara yang berat juga atau yang buruk akhlaknya, makin orang nggak mau. Dibutuh yang namanya orang, ya enggak usah begitu namanya pemimpin pada tataran yang kecil saja, sempit saja, divisi misalnya. Dia menjadi pemimpin di satu divisi di perusahaannya. Butuh nggak dia masukan dari orang-orang di sekitarnya? Yang juga betul-betul nasihat, yang betul-betul menginginkan kebaikan. Pasti, bagaimana ini? Begini Pak, yang ini kurang begini, yang ini kurang begini. Oh, yang ini gimana? Betul-betul, bukan karena masing-masing punya keinginan dan kepentingan sendiri-sendiri. Itu baru dalam ranah yang kecil. Gimana yang besar? Sebesar ini, negeri yang sebesar seperti negeri kita ini, dari ujung sampai ujung, gitu. Kalau kata orang-orang dari Sabang sampai Merauke, dari Sadang sampai Robangke, Allahu Akbar. Itu susah, kira mudah, ngawasin segitu banyaknya. Allahu Akbar. Kita mungkin itu sebagian
Sebagian kita beranggapan kali ngatur kayak gitu gampang kali ya. Coba taruh dia di situ. Gak usah ditaruh di situ, dia taruh yang area pemimpinan yang kecil-kecil aja lah. Area kepemimpinan kecil itu kita lihat kinerjanya nih. Ini kira gampang apa? Ditempatin di situ. Ya. Jadi kepala sekolah aja puyeng. Kepala sekolah tuh puyeng. Anda suruh jadi kepala sekolah belum tentu bisa kan? Baru ngurusin berapa siswa. Udah puyeng. Ketua RT, Masya Allah, cuman berapa kakak tuh ketua RT, udah puyeng pada kagak mau, ada yang minta mundur segala macam, udah pusing. Itu area yang kecil lah, ini negara tuh. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jadi butuh orang-orang yang betul-betul kasih nasihat, kasih masukan, agar dia pun bisa berbuat adil.